Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lestari Jatiningsih, guru matematika di MTSN 2 Barito Timur, Kalimantan Tengah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan selalu semangat dalam belajar. Oke, tiba saatnya kita belajar matematika lagi. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang perkalian. Ada yang sudah tahu perkalian? Di SD ataupun MI tentunya kalian sudah pernah belajar. Nah, kali ini kita akan belajar kembali. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kita akan belajar tentang perkalian. Ada yang tahu apa itu perkalian? Ya, secara sederhana, perkalian itu merupakan penjumlahan yang berulang. Nah, perkalian ini merupakan operasi yang wajib kita pahami dalam matematika selain ada penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Oke, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama tentang resep dokter. Nah, kalau kalian pernah sakit, pernah periksa ke dokter, tentunya kalian akan mendapatkan resep dokter. Nah, contohnya seperti gambar 1.16. Nah, di sini tertulis bahwa resep paracetamol 100 mg itu diminum 3 kali 1. Ada yang tahu maksudnya bagaimana 3 kali 1? Iya, jadi resep dokter tersebut itu menyatakan bahwa pasien sebaiknya meminum obat 3 kali dalam 1 hari. Dengan kata lain, dapat dituliskan 3 kali sehari atau sama dengan 3 kali 1 hari. Nah, diminumnya berarti pada pagi hari, pada siang hari, dan pada malam hari. Berarti 1 ditambah 1 ditambah 1. Artinya, di sini kalau 3 kali 1 berarti satunya itu sebanyak 3, ya. 1 ditambah 1 ditambah 1, yaitu penjumlahan yang berulang. Yang diulangi adalah angka satunya. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi dalam sehari pasien tersebut harus meminum obat sebanyak 3 obat, yaitu 1 di pagi hari, 1 di siang hari, dan 1 di malam hari. Contoh yang kedua yaitu pada kasus gedung bertingkat. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung, lantai pertama itu tingginya 6 meter. Nah, diasumsikan, dimisalkan bahwa tinggi tiap lantainya itu sama. Jadi lantai 1 dengan lantai 2 itu tingginya sama. Lantai 3 juga sama, lantai 4 pun juga sama. Nah, di sini tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Jadi atapnya nggak dihitung. Berapa tinggi gedungnya? Kalau satu lantai saja tingginya 6 meter, kemudian di situ ada 5 lantai. Berarti menuliskannya bagaimana? Iya, jadi bentuk perkaliannya itu 5 dikali 6 meter. 6 meter kan tinggi tiap lantai, sedangkan lantainya ada 5. Berarti penjumlahan yang berulangnya adalah tinggi lantainya 6 sebanyak 5 kali. 6 meter ditambah 6 meter tambah 6 meter tambah 6 meter dan tambah 6 meter. Hasilnya adalah 30. Jadi, tinggi gedung tersebut adalah 30 meter. Kemudian contoh yang ketiga, Endang adalah anak yang rajin menabung. Setiap bulan ia menabung sebanyak Rp50.000. Jika ia menabung selama setengah tahun, berapa banyak tabungan Endang yang terkumpul? Coba berapa? Kita jabarkan dulu bahwa setengah tahun itu sama dengan 6 bulan. Tadi tiap bulan Endang itu menabungnya 50.000. Berarti Endang menabung 50.000 sebanyak 6 kali. Nah, di sini berarti bentuk perkaliannya 6 kali 50.000 karena
yang ditambahkan berulang itu adalah tabungannya. Sedangkan ia menabung sebanyak 50.000 per bulan. Berarti 50.000 dijumlahkan sebanyak 6 kali. Dan hasilnya adalah 300.000. Jadi, banyaknya tabungan Endang selama setengah tahun adalah 300.000 rupiah. Nah, dari contoh yang tadi kita bahas, kita uraikan bersama-sama, maka kita dapat memperoleh suatu bentuk umum perkalian. Nah, jika A adalah suatu bilangan bulat dan B adalah bilangan bulat, maka A dikali B sama dengan B ditambah B ditambah B sampai sebanyak A kali. Ya, sampai sini paham? Bilangan bulat itu bisa bilangan positif, bisa bilangan bulat negatif, terserah berapa. Intinya kalau ada A dikali B, berarti yang dijumlahkan itu B sebanyak A kali. Contohnya misal 3 kali 2, berarti yang dijumlahkan adalah 2 sebanyak 3 kali. 2 ditambah 2 ditambah 2, sebanyak 3 kali kan? Ya, seperti itu. Nah, yang terakhir, ada hal penting yang perlu kalian pahami. Yang pertama, jika ada bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah positif. Kemudian yang kedua, negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. Yang ketiga, negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif. Yang keempat, positif dikali negatif adalah hasilnya negatif. Nah, di sini kesimpulannya adalah apabila bilangan yang dikalikan itu bertanda sama, artinya positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka hasilnya akan positif. Ya. Kemudian kalau bilangan yang dikalikan itu berbeda tanda, artinya positif dikali negatif atau negatif dikali positif, maka hasil perkaliannya adalah negatif. Seperti itu. Oke, cukup sekian belajar kita hari ini. Silakan dipahami materinya. Boleh diulang-ulang videonya, kemudian nanti mengerjakan tugas uji kompetensi 6. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.